Tangan ya, udah lama lagi. Dan mulai aktif berserikat sejak tahun 2006. Ini luar biasa. Saat ini dia menjabat sebagai Ketua Indonesian Migrant Workers Union atau IMU, Koordinator Utama JBM Hong Kong dan Macau, Juru Bicara ASEAN Migrant Coordinating Body atau MCB, dan salah satu pengurus Task Force of Migrant Workers di Indonesia Diaspora. Kami persilakan Mbak Sri Matin. Terima kasih atas waktunya. Agak underdog juga ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah hadir di sini ya. Dan ini menjadi sangat luar biasa sekali. Acara ini tidak akan menjadi bermakna tanpa kehadiran teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan nanti sampai akhir ya, karena setelah saya nanti mungkin ada salah satu pengacara di Hong Kong yang cukup terkenal yang akan menyampaikan lebih detail lagi bagaimana caranya agar kita selamat. Itu kan yang paling penting ya. Tujuan kita kan hari ini ingin mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana kita menghindari kejadian-kejadian yang itu berimbas buruk pada diri kita. Nah, ini adalah saya ingin menyampaikan terkait dengan paspor SIM-KIM, paspor biometrik berbasis SIM-KIM. Jadi presentasi ini berdasarkan pengalaman kita selama menghadapi program baru yang dilakukan oleh KJRI Hong Kong sejak 2015 kalau tidak salah ya, terkait dengan penerapan paspor biometrik berbasis SIM-KIM. Jadi mungkin teman-teman saya ingatkan kembali dulu waktu ada paspor biometrik semuanya senang ya. Karena dari KJRI mengatakan bahwa paspor biometrik tujuannya agar kita terhindar dari KTKLN. Masih ingat itu? Jadi semua orang sangat senang sekali dengan paspor biometrik agar kita tidak ditanyain KTKLN. Namun di balik ini ternyata ada beberapa hal yang itu di luar pengetahuan kita. Nah, nanti mudah-mudahan dari penjelasan ini kita bisa memahami mengapa KTKLN sekarang ditiadakan dan mengapa ada paspor biometrik berbasis SIM-KIM. Tadi SIM-KIM itu adalah sistem manajemen keimigrasian ya. Di situ ada semua data kita yang terhubung dengan data-data kita di catatan sipil. Yang pertama, jadi penerapan SIM-KIM terhadap bromigran itu sendiri ini ya, tadi sudah jelaskan sejak 2015 dan ini terkoneksi dengan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri Cisco TKILN. Jadi mengapa kalau KTKLN itu dihapuskan? Karena secara otomatis data-data kita itu akan terdata di sini. Sebenarnya ini adalah salah satu cara untuk meyakinkan keimigrasian, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja, mereka memiliki data yang sama. Sebenarnya jumlah buruh migran yang di luar negeri itu jumlahnya berapa sih? Karena selama ini ketiga departemen ini memiliki data yang berbeda terkait berapa banyak jumlah buruh migran di luar negeri. Yang kedua, ini juga terkoneksi dengan sistem administrasi kependudukan atau SIAK berbasis nomor induk kependudukan. Apa sih yang ada di dalam SIAK itu? KK, ya, akte lahir, terus KTP. Itu kan pasti ada nomor induknya. Jadi sebisa mungkin satu orang itu memiliki nomor induk satu seumur hidup. Kalau dulu sebelum zamannya ada memiliki EKTP ya, orang kan bisa memiliki 3 KTP sekaligus, bahkan 5 sekaligus. Dan sekarang pemerintah sudah menerapkan satu orang satu identitas atau satu data. Yang ketiga, perwakilan RI di luar negeri yaitu Taiwan, Hong Kong,
KBRI Abu Dhabi, KJRI Dubai, dan Kuwait, dan menyusul adalah Brunei Darussalam itu yang telah menerapkan sistem SIM-KIM, paspor biometrik berbasis SIM-KIM. Nah, paspor biometrik itu juga diterapkan kepada WNI di luar negeri dengan menggunakan SIM-KIM. Nah, ini tahun 2013 KBRI Singapura, Bangkok, menyusul Malaysia, RRT, Hong Kong, Januari 2015. Sebenarnya Hong Kong itu baru-baru saja. Dan kemarin setelah Hong Kong adalah Brunei Darussalam kalau tidak salah. Tapi itu hanya khusus, hanya saya membaca beritanya hanya sekali, tidak seterusnya. Di Hong Kong yang sejak 2015 Januari langsung sampai sekarang. Nah, persoalan yang muncul, apa persoalan yang muncul? Yang pertama adalah perubahan sistem pembuatan paspor biometrik dan kebijakan yang mengikutinya seperti pembaruan data itu tidak diinformasikan secara luas sehingga menimbulkan kebingungan, keresahan, dan ketidaktahuan kita. Mengapa kok tiba-tiba nama suami saya dihilangkan? Mengapa saya sudah bercerai lama sekali dengan suami saya, namun suami saya tetap ada, dan tiba-tiba tahun ini dihilangkan, ya toh? Dan tiba-tiba nama bapak saya juga dihilangkan tanpa kita ketahui. Dan ternyata untuk menunjukkan bahwa kita memiliki nama asli pun tiba-tiba kita dimintai akta kelahiran, KTP, ijazah, dan lain sebagainya. Dan ini kita ketahui secara tiba-tiba saat kita mengurus paspor. Bagi orang yang tidak pernah mengurus paspor tahun ini, maka dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Yang kedua, kuota layanan tidak memadai. Mengapa kita menyebutkan kuota layanan tidak memadai? Dari 152.000 buruh migran di Hong Kong, seharusnya KJRI itu melayani sekitar 220 orang per hari tanpa ada libur, harusnya. Sedangkan kuota di WhatsApp itu hanya melayani 120 ya, yang booking paspor plus 50 urgent kalau nggak salah ya, 50 yang urgent. Dari kuota yang tidak memadai ini, akhirnya buruh migran yang antri lewat WhatsApp itu harus menunggu sampai pertama 3 bulan, setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, itu dalam jangka waktu yang tidak ada 1 bulan. Dan sekarang sudah hampir 8 bulan. Nah, ini yang menyebabkan mengapa BMI semakin resah, karena banyak teman-teman yang paspornya sudah habis tapi antriannya yang belum sampai ya. Kemudian saat antriannya datang ternyata banyak teman-teman yang ternyata majikannya tidak mengizinkan keluar. Kadang ada beberapa hal yang karena kita memang terikat dengan majikan, sehingga kuota yang diberikan 100 itu tidak semuanya datang. Di sini yang menyebabkan antrian itu terus membludak sampai sekarang. Dan itu yang menyebabkan kita menjadi sangat, bukan resah lagi ya, tapi menjadi marah ya. Akhirnya ya gitulah, marah. Dan ini tidak sehat. Ini tidak sehat terus terang ya. Tidak sehat bagi KJRI sendiri dan tidak sehat bagi kita. Karena kalau kita jelas-jelas tidak sehat, pulang sudah dimarahi majikan, paspor nggak jadi, nah itu bukan hari libur lagi ini. Nah, mengapa itu? Kita memang sejak kita aktif melakukan pertemuan dengan KJRI dan meminta agar hal-hal ini segera disikapi dengan cara booking lewat telepon. Itu lebih efektif sebenarnya, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Dan nomor WhatsApp yang ganti-ganti ya, sampai iklan kita juga ganti-ganti terus. Nah, ini juga membuat kita resah. Yang kedua, aplikasi yang terbaru, teman-teman semuanya sudah download aplikasi yang terbaru? Nah, ini jangan marah-marah atau membanting HP-nya ya, karena ternyata kemarin setelah kita mengadakan forum dengan keimigrasian KJRI Hong Kong, ternyata aplikasi ini tidak semuanya bisa diakses oleh HP. Benar ya? Nggak boleh marah di sini ya, nggak boleh marah. Nanti kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari Pak Andri. Oke, terkait dengan pembaruan data paspor. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi BMI dengan data yang berbeda itu diminta untuk menunjukkan akte, KK, ijazah, surat nikah atau surat cerai, dan data di paspor baru akan disesuaikan dengan data asli. Jadi ini adalah minimum 3 kalau kemarin ya. Kalau kita nanti tidak punya 3 ya kita bisa ngomong sama Pak Andri, Pak kita punya 2, ya udah 2 saja, itu mungkin boleh ya. Yang jelas untuk menunjukkan bahwa data kita dengan paspor itu sama. Yang kedua, BMI diberi pilihan yang tidak mudah. Pilihannya nggak mudah ini ya. Kalau pilihannya mudah pasti kita nggak akan demo. Pilihannya tidak mudah. Pertama, buruh migran
yang dikoreksi, maka risikonya adalah pidana di sini adalah penjara, deportasi, di blacklist, dan ditanggung yang bersangkutan. Yang kedua, jika BMI tidak mengkoreksi datanya, maka akan diberi SPLP. Banyak teman-teman yang tidak paham, SPLP itu apa sih? Apakah SPLP itu berarti saya dikasih SPLP langsung pulang? Ternyata tidak. SPLP itu sama dengan paspor, ada masa berlakunya cuma 1 tahun. Jadi teman-teman yang dapat SPLP itu sebenarnya bisa melanjutkan kontrak kerjanya sampai selesai. Ya, jadi jangan pulang. Kalau pulang nggak bisa kembali lagi. Jadi yang punya SPLP jangan pulang dulu sebelum kontraknya selesai. Kedua pilihan tersebut tidak mudah karena kita sama-sama harus memutuskan kontrak kerja di tengah jalan. Dan tentu majikan juga panik ya, karena majikan yang mayoritas teman-teman yang memiliki data yang berbeda di sini itu mayoritas berpikiran yang sudah lama-lama dengan majikannya. Oke, dampak konkret pembaruan data terhadap buruh migran di Hong Kong. Saat ini ada 14 orang yang sudah dipenjara. Ini yang tercatat di dalam JBMI ya. Yang kedua adalah 1 orang diberi hukuman peringatan. Terus yang 3 orang itu masih dalam proses menunggu persidangan. Puluhan tidak diberi visa kerja dan harus menjalani interogasi imigrasi Hong Kong tanpa pendampingan. Banyak yang terpaksa menerima SPLP atau pulang sebelum masa paspor habis dan harus berkali-kali ambil libur untuk mengurus paspor dan ketika ditangkap imigrasi Hong Kong. Majikan tidak suka dan ikut menuduh BMI menipu, bahkan di antara mereka di PHK. Biaya pengurusan yang tidak mudah. Jadi untuk mengubah data kita menjadi data asli di paspor itu tidak murah, tidak mudah. Biaya mayoritas BMI atau WNI tidak paham kebijakan pembayaran data paspor sehingga mereka cemas dan tertekan, dideportasi dan kehilangan kerja serta kesempatan kerja. Jadi kita banyak menemukan teman-teman itu sudah cemas, ya dari awal sebelum paspornya padahal masih 3 tahun berlaku itu sudah cemasnya mulai sekarang. Bisa dibayangkan kalau 3 tahun proses cemasnya nggak dihilangkan. Kita berharap nanti teman-teman bisa bantu menghilangkan kecemasan itu. Ancaman ke depan, korban pemalsuan data paspor oleh PJTKI. Jadi kita kemarin melakukan survei bulan Maret, itu hanya 1 bulan dengan 490 sekian 94 buruh migran, dan kita menemukan 31% itu buruh migran rata-rata dipalsukan usianya. Baik dia dituakan 5 tahun atau dia dimudahkan 5 tahun, dan kita tidak tahu mengapa alasannya seperti itu. Yang kedua, 15,5% itu dipalsukan namanya. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita hitung hari ini ke depan ada sekitar 47.000 buruh migran di Hong Kong ini datanya berbeda. Jadi yang datanya berbeda jangan takut. Teman kita masih 47.000 orang. Ya. Pilihannya adalah apakah kita akan memenuhi Hong Kong, penjara Hong Kong itu hanya 1.000. Jadi kalau 47.000 kita gilir. Sanggup nggak Hong Kong? Ya, jadi kalau misalkan ancaman ke depan terkait dengan koreksi data paspor ini adalah nekat overstay. Banyak teman-teman yang memilih overstay jika kebutuhan keluarganya mereka itu harus dipenuhi dan dia adalah satu-satunya tulang punggung keluarga. Dan yang terakhir PHK massal, 47.000 orang dipulangkan. Mau nggak? Bersedia nggak dipulangkan? Mikir-mikir dulu ya. Oke, nah ini pandangan JBMI. Pemalsuan data paspor itu marak di kalangan buruh migran. Dari survei kita menemukan 91% pemalsu data buruh migran itu adalah PJTKI. Karena rata-rata buruh migran itu masuk PJTKI mereka menyerahkan identitas asli. Ya, kalau nggak ijazah, surat nikah. Bagi teman-teman yang tidak lulus sekolah kan tidak punya ijazah, biasanya menyerahkan kakak dan lain sebagainya. Namun kita paham di dalam Undang-Undang Nomor 39 itu ada persyaratan yang cukup banyak untuk menjadi PRT migran. Dari beberapa persyaratan ini banyak teman-teman yang tidak mampu memenuhi, sehingga PJTK itu berusaha dengan caranya sendiri untuk memenuhi persyaratan itu. Salah satunya dengan membuat ijazah abal-abal, akta kelahiran palsu dan lain sebagainya, hanya untuk meyakinkan buruh migran itu bisa berangkat. Mengapa PJTKI melakukan itu? Karena keuntungannya sudah pasti potongan 7 bulan. Jadi PJTKI tidak akan mengalami kerugian sedikit pun dengan
melakukan itu. Waktu kita mengadakan forum di Jakarta bulan April kemarin, kita mendapatkan informasi bahwa PJTKI itu memiliki mesin cetak KTP sendiri. Jadi satu harinya mampu mencetak 1000 KTP. Setelah mereka memproses paspor, KTP itu akan dirusak lagi. Jadi mesinnya ada dua, pencetak dan perusak. Mengapa itu? Rata-rata buruh migran yang dokumennya itu dibuatkan oleh PJTKI, saat mereka meminta kembali, maka PJTKI selalu bilang bayar dulu dendanya, atau mereka selalu bilang, ya kan? Jarang sekali di antara teman-teman yang mampu mendapatkan dokumen mereka saat dari PJTKI. Imigrasi Indonesia tidak memperbolehkan calon BMI mengurus paspornya sendiri di Indonesia. Walaupun di imigrasi Indonesia ada tulisannya jangan pergunakan calo, ya kan? Tapi ternyata saat kita proses sendiri nggak boleh. Kamu PKI ya? Nggak boleh, harus lewat PJTKI. Ya, mengapa itu? Kalau kita bandingkan buruh migran Filipina, itu jumlah pemalsuan data itu mayoritas tidak ada. Karena mereka memang membuat sendiri tanpa memandang kamu adalah buruh migran atau tidak. Di Indonesia calon haji harus lewat travel, ya toh? Buruh migran harus lewat PJTKI. Hanya orang-orang yang punya duit saja yang bisa mengurus sendiri. Sebenarnya kita punya duit kan? Ya punya sekarang ya. Tapi tetap aja nggak boleh loh, karena kita sudah terdaftar sebagai, sejarah kita itu tercatat. Kamu pernah jadi TKI di mana itu loh? Itu yang membuat kita tidak pernah bisa memproses paspor kita sendiri. Calon BMI atau keluarga tidak pernah diberitahu tentang aturan pemerintah dan dampak jika data paspor dipalsu. Jadi orang tua kita itu tidak pernah dikasih tahu oleh PJTKI. Namanya anakmu tak gantinya ya. Nggak pernah dikasih tahu. Nanti kalau diganti hukumannya di Hongkong bisa dipenjara. Nggak pernah dikasih tahu sama sekali. Namamu kan diganti yang bagus, nggak apa-apa lah gitu kan. Tanggal lahirmu kan dimudahkan, nggak apa-apa lah gitu kan. Dan kita tidak pernah tahu bahwa ada dampak yang cukup besar sekali saat dihadapi di Hongkong, ya. Dan belum ada satupun PJTKI yang dituntut sampai hari ini. Kita sedang melakukan proses penuntutan PJTKI, mudah-mudahan kedepannya berhasil. Jika ini berhasil, nanti bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk menuntut PJTKI yang memasukkan data teman-teman. Dan juga KJRI atau KBRI di luar negeri juga tidak memberi penyuluhan dan pendampingan bagi BMI korban pemalsuan data paspor. Jadi penyuluhan yang secara luas itu belum terlaksana. Jadi hari inilah pertama kalinya kita mengadakan sosialisasi yang luas terhadap teman-teman terkait dengan paspor. Ini adalah beberapa upaya yang dilakukan JBMI sebelumnya. Yang pertama, kita juga sering bertemu dengan KJRI ya, sembunyi-sembunyi, tidak boleh dipublikasikan. Sekarang saya publikasikan ini ya, untuk meyakinkan bagaimana upaya penyelamatan dan mencegah korban koreksi data paspor. Kita juga berkonsultasi dengan salah satu pengacara di Hongkong, Mr. Boas, yang saat ini mendampingi kasusnya Erwiana dan Kartika. Dan kita juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa LPH di Indonesia. Jadi teman-teman yang di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, itu kita sudah memiliki pengacara-pengacara sendiri yang nanti bisa membantu teman-teman semuanya. Kemudian kita juga sudah mengeluarkan modul terkait dengan panduan paspor, ya, paspor biometrik, dan juga bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari koreksi data. Dan kita juga membuka pos pengaduan yang aktif, tidak hanya di Kos PP saja, tapi juga di Junuan, Junlong, Neifu, Satin, dan beberapa titik tempat buruh migran lainnya. Kita juga bekerja sama dengan Kabar Bumi di Indonesia dan menggalang dukungan dari LSM, LBH, dan Ormas. Dan saat ini kita sedang menggodok salah satu pembahasan terkait dengan pemalsuan data paspor yang itu dikaitkan dengan pelanggaran human trafficking atau TPPO itu? Lupa saya. Perdagangan orang ya, tindak pidana perdagangan orang. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita bisa menghubungkan bagaimana caranya agar buruh migran mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Ini kan penting ya, dan PJTKI mendapatkan hukuman. Ini yang selama ini memang belum pernah kita dengar PJTKI dihukum. Kita juga aktif melakukan dialog dengan Kemenlu, Mendagri, Keimigrasian, Komnas Perempuan, LPSK, dan Menaker. Jadi saat ini kita sudah melakukan kerjasama dengan lembaga perlindungan korban dan saksi untuk meyakinkan teman-teman bebas dari ancaman atau intimidasi dari PJTKI. Ini sudah kita tanda tangani baru-baru saja ini. Dan selain itu kita juga mendatangkan korban ya untuk dialog dengan pemerintah. Kita juga bersama Komnas Perempuan mengadakan forum dan ini melakukan dialog dengan KJRI. Dan yang terakhir kemarin adalah sampai datangnya dua menteri sekaligus untuk datang ke Hongkong.
Nah, ini adalah yang paling penting ya. Ini mungkin teman-teman bisa membaca sendiri. Ini saya skip. Nah, ini solusi yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menyediakan pengacara kompeten untuk mendampingi korban sehingga tidak hanya bersandar pada pengacara yang disediakan oleh duty lawyer. Duty lawyer itu adalah kayak LBH, lembaga bantuan hukum di Hong Kong, yang itu sifatnya gratis. Jadi teman-teman tidak harus membayar. Sosialisasi terbuka dan menyeluruh kepada BMI dan WNI termasuk adanya pembaruan data. Jadi tidak hanya sekedar tentang paspor biometrik, tapi juga tentang terkait pembaruan data paspor. Menyediakan surat rujukan yang tidak menjerumuskan BMI. Artinya adalah KJRI harus mau menyediakan surat yang meyakinkan bahwa buruh migran bisa merubah datanya di Hong Kong. Karena dari pengalaman kita ada beberapa teman-teman yang selamat dan bisa merubah datanya. Jadi kita sudah mengumpulkan beberapa korban dan juga orang-orang yang sudah sukses mendapatkan Hong Kong ID. Dan kita tahu ajuan amnesti 3 tahun kemarin kabarnya ditolak ya Pak ya? Belum ada kabarnya. Tapi saya dengar senang ini katanya ditolak. Mudah-mudahan kalau misalkan ya itu bisa mendapatkan amnesti 3 tahun, paling tidak kita punya kesempatan dalam waktu 3 tahun untuk merubah identitas kita ke dalam yang aslinya tanpa harus takut dengan ancaman hukuman. Kita berharap itu masih ada kabar baik ya, karena kita tahu apakah pemerintah Hong Kong mau nggak memberikan amnesti. Kalau di Malaysia iya, di Malaysia pemerintah Malaysia telah memberikan amnesti terhadap buruh migran Indonesia. Jadi buruh migran Indonesia di Malaysia sana yang tidak memiliki identitas, yang tidak memiliki paspor sama sekali, mereka bisa mengajukan kembali sehingga mereka mendapatkan paspor dan mendapatkan visa kerja lagi. Itu di Malaysia. Nah, ini yang paling penting. Ini langkah penanganan mengubah data paspor di Hong Kong. Ini kita kumpulkan berdasarkan pengalaman teman-teman. Yang pertama, ketika paspor berbeda, maka kita harus melihat kategori bahaya dan kategori aman. Apa yang dimaksud dengan kategori bahaya? Yang pertama, jika pembuatan paspor itu adalah benar, yang kedua itu salah, maka yang terakhir adalah bahaya. Yang kedua, yang pertama membuat paspor itu salah, kemudian yang kedua membuat paspor sudah dibenarkan, maka aman, ya kan? Jadi teman-teman yang dulu pernah dipalsukan datanya, kemudian saat masuk Hong Kong datanya sudah dibentukkan menjadi yang benar, maka dianggap aman. Kalau nanti KJRI nggak percaya, tinggal memberikan lupa ijazah saya sudah benar, gitu ya. Jadi dianggap aman. Nah, langkah yang pertama untuk mengetahui bagaimana kita tahu aman dan tidak, maka kita harus mengingat-ingat saya pernah membuat paspor berapa kali, namanya apa saja, tanggal lahirnya seperti apa saja, ya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan data asli seperti ijazah, KTP. Apa yang berbeda itu? Dan setelah itu kita bandingkan dengan KTP Hong Kong kita atau Hong Kong ID. Apa yang berbeda? Apakah hanya namanya, atau bulannya, atau tanggalnya, atau tahunnya? Dari situ, maka kita bisa melihat kategori kita mana. Apakah kita masuk yang senyum ini berarti selamat, atau yang tanda pentung ini adalah berbahaya. Yang kedua, maka setelah kita mengecek semua data-data kita, oh yang ternyata yang berbeda namanya saja. Berarti gimana nanti? Apakah ini bisa dibentukkan atau tidak? Atau ternyata wah dari paspor pertama, paspor kedua, ketiga semuanya berbeda. Bagaimana saya bisa membetulkannya? Ini kan? Nah, yang pertama, yang sebelum kita melangkah bagaimana agar kita selamat, maka yang perlu dilakukan adalah kapan masa paspor habis. Karena untuk mengetahui jika paspornya tinggal 1 bulan, apa yang harus kita lakukan dulu? Memperbaiki paspor dulu, berarti nanti akan dapat SPLP kalau kita datanya berbeda, ya toh? Berarti kita punya waktu 1 tahun. Kita cek dulu visa kerja kita. Oh, visa kerja saya ternyata masih 1 tahun. Berarti saya masih ada kesempatan untuk melakukan perubahan data di Hong Kong. Ya toh, caranya bagaimana? Yang ketiga, kapan kontrak kerja kita dengan majikan berakhir? Ya, jadi kontrak kerja itu juga menentukan, karena kalau KJRI kan kita membuat paspor tanpa kontrak kerja kan tidak bisa ya, karena persyaratannya harus menunjukkan kontrak kerja. Nah, jadi ini adalah beberapa hal. Jika masa paspor masih berlaku, visa kerja masih ada, kontrak kerja masih ada, maka langkah yang ketiga adalah apakah kita kategorinya aman atau bahaya. Maka jika kita kategorinya aman, maka teman-teman sudah bisa senyum, ya toh? Tapi kalau kategorinya bahaya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, segera siapkan data pendukung seperti akte kelahiran, kartu keluarga, ijazah, surat nikah atau surat cerai. Ini dari 4 ini yang kita butuhkan hanya 3.
ini harus segera dikirimkan yang asli, yang dikirimkan ke sini yang asli. Kemudian nanti kita akan karena harus di endorsement ya, dilegalisir ke KJRI, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dan itu nanti yang akan menjadi bukti bahwa kita memiliki data yang berbeda. Nah, ketika data yang berbeda, jika kontrak masih ada, ya, maka KJRI akan memberikan SPLP. Ini jika paspornya, datanya berbeda. Dan ketika kontraknya habis, maka kita harus pulang ke Indonesia. Nah, jika KJRI nanti, jika di dalam misalkan kita datanya berbeda, kemudian KJRI ternyata mengeluarkan paspor kita dengan data yang asli, biasanya KJRI akan meminta BAP untuk meyakinkan apakah bahwa kita siap menerima paspor yang baru dengan data yang baru dengan segala risikonya. Yang paling terakhir ini, yang paling penting adalah kita berani, yakin, dan tidak boleh ragu-ragu. Banyak teman-teman yang ragu-ragu, tidak yakin, yang itu akhirnya menjebak mereka jadi kebingungan. Akhirnya dengarkan sana ABCD sampai akhirnya dia terjerumus sendiri. Jadi yang paling penting itulah yakin, ya, dan berani. Kemudian jika paspor kita di endorsement, ini adalah beberapa informasi ya. Kalau endorsement, dan endorsement ini ternyata data kita yang benar. Dan endorsement, di endorsement itu biasanya kan bahwa yang bersangkutan bernama ini, lahirnya ini. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus ngecek apakah data yang di endorsement ini sesuai dengan Hong Kong ID. Jika sesuai dengan Hong Kong ID, maka saat kita akan membuat paspor, maka siapkan semua dokumen-dokumen pendukung seperti akte, KK, ijazah, dan lain sebagainya untuk menyampaikan bahwa ini adalah data yang asli dan nanti KJRI akan mengeluarkan paspor sesuai dengan Hong Kong ID kita. Ini jika ada endorsement. Nah, contoh pendukung data pribadi teman-teman bisa melihat di situ, termasuk penjelasannya. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika data dikoreksi? Maka ini singkat saja ya. Yang pertama adalah kita harus meminta semua dokumen kita tadi, mulai dari akta, ijazah, dan lain sebagainya untuk dilegalisir, dilegalisir oleh KJRI, dalam hal ini diterjemahkan. Kemudian kita juga meminta KJRI